Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Zahra dengan NIM A40121012. Saya dari kelas H. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan pendidikan dari kurikulum pertama sampai kurikulum yang berlaku saat ini, serta kelebihan dan kekurangannya sehingga terjadi revisi atau perubahan kurikulum. Baik, yang pertama ada kurikulum 1947. Awal kurikulum terbentuk pada tahun 1947 yang diberi nama Redjana Pelajaran 1947. Kurikulum ini pada saat itu meneruskan kurikulum yang sudah digunakan oleh Belanda karena pada saat itu masih dalam proses perjuangan merebutkan kemerdekaan. Yang menjadi ciri utama kurikulum ini adalah lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah leerplan. Dalam bahasa Belanda, artinya rencana pelajaran, lebih populer ketimbang kurikulum. Perubahan kisi-kisi pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Adapun kelebihan dan kelemahannya yang terdapat pada Rencana Pelajaran 1947. Kelebihannya yaitu 1. Mencerminkan kesadaran sebagai bangsa yang berdaulat dan mendudukan pendidikan sebagai faktor penting dalam memperkokoh berdirinya negara Indonesia melalui persatuan dan kesatuan untuk mengusir penjajah. Yang kedua, memiliki fungsi strategis dalam mempersatukan bangsa Indonesia melalui kependidikan. Yang ketiga, kurikulum 1947 mengadopsi dari pengalaman pendidikan Indonesia yang telah lalu di masa penjajahan, sehingga memudahkan dalam penyusunannya. Adapun kekurangannya yaitu 1. Dibayang-bayangi pendidikan zaman penjajahan, sehingga mengarah pada pola pengajaran penjajah. Yang kedua, belum memiliki orientasi ranah kognitif dan psikomotor, namun lebih dominan ranah efektif. Dan yang ketiga, belum diterapkan di sekolah-sekolah sehingga belum memberikan dampak pada terlaksananya pendidikan dan terbentuknya bangsa Indonesia hingga secara resmi dilaksanakan pada tahun 1950. Baik, yang kedua ada kurikulum 1952. Setelah Redjana Pelajaran 1947, pada tahun 1952 kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Redjana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memerhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Adapun kelebihan dan kelemahannya, kelebihannya yaitu 1. Kurikulum 1952 telah mengarah pada sistem pendidikan nasional, walaupun belum merata pada seluruh wilayah di Indonesia, namun dapat mencerminkan suatu pemahaman dan cita-cita para praktisi pendidikan agar pentingnya pemerataan pendidikan bagi seluruh bangsa Indonesia. Yang kedua, pada kurikulum 1952, materi pelajaran sudah berorientasi pada kebutuhan hidup para siswa, sehingga hasil pembelajaran dapat berguna ketika di tengah masyarakat. Dan yang ketiga, karena setiap guru mengajar satu mata pelajaran, maka memiliki keuntungan untuk lebih menguasai bidang pengajarannya dengan lebih baik daripada mengajar berbagai mata pelajaran. Dan kekurangannya yaitu 1. Karena kurikulum 1952 baru mengarah pada sistem pendidikan nasional, maka belum mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Dan yang kedua, materi pelajaran belum orientasi masa depan, karena yang diajarkan berorientasi kebutuhan untuk hidup di masyarakat saat itu. Dengan demikian, belum memiliki visi kebutuhan di masa yang mendatang. Yang ketiga, kurang membangkitkan kreativitas dan inovasi guru, karena setiap mata pelajaran sudah terinci dalam rencana pelajaran terurai. Hal ini mempersempit kreativitas dan inovasi guru baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun menentukan sumber materi pelajaran. Yang ketiga ada kurikulum 1964.
Usai tahun 1952, menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Perencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana atau Hamalik Omar 2004, yaitu pengembangan moral, kecerdasan emosional atau erotik, keprigalan atau keterampilan, dan jasmani. Adapun kelebihan dan kelebihannya yaitu 1. Sudah mengembangkan ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik. Yang kedua, ranah kognitif merupakan kemampuan pada segi keilmuan, ranah efektif merupakan kemampuan pada segi sikap, dan psikomotorik merupakan kemampuan pada segi keterampilan, di mana ketiganya merupakan faktor penting dalam pembentukan kepribadian manusia telah menjadi prioritas dalam kurikulum ini. Dan yang ketiga, mengupayakan pengembangan potensi peserta didik sebagai pangkal dari kemampuan seseorang untuk melakukan tindak lanjut dengan segala kreativitas dan inovasi. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, kurikulum ini dipergunakan hanya pada tingkat sekolah dasar dan belum mencakup ke sekolah lanjutan dan perguruan tinggi. Yang kedua, terkesan masih diwarnai oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang cenderung mengakomodir sistem-sistem yang belum sejalan dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, karena pendidikan diwarnai oleh kepentingan-kepentingan kelompok, menjadikan kurikulum ini dimaknai sebagai alat untuk membantu kepentingan-kepentingan tertentu. Baik, yang keempat ada kurikulum 1968. Kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis, yaitu mengganti rencana pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, memberting kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Adapun kelebihan dan kelebihannya yaitu 1. Kurikulum 1968 telah dikembangkan dalam nuansa otonomi di mana semua komponen kurikulum dilaksanakan oleh sekolah. Yang kedua, sistem pembelajaran di ruang kelas diserahkan kepada masing-masing guru. Yang penting tujuan pendidikan dapat tercapai. Yang ketiga, kurikulum ini berupaya mendorong pengembangan kreativitas dan persaingan kompetitif di antara daerah, sekolah, dan guru untuk mengembangkan kurikulum. Adapun kekurangannya yaitu 1. Walaupun sudah ada pembelajaran keterampilan, namun pada prakteknya kurikulum ini masih kurang memperhatikan pembelajaran praktek. Yang kedua, kurikulum ini tidak mengadopsi kebutuhan masyarakat, sehingga pembelajaran di sekolah tidak dapat memenuhi kebutuhan real dalam kehidupan anak. Yang kelima ada kurikulum 1975. Kurikulum 1975 ini menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Latar belakangnya lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO atau Management by Objective, yang terkenal saat itu. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI, yang dikenal dengan istilah satu pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasa. Setiap satuan pelajaran dirinci menjadi tujuan instruksional umum atau TIU, tujuan instruksional khusus atau TIK, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Adapun kelebihan dan kelebihannya yaitu 1. Berorientasi pada tujuan. Yang kedua, mengarah pembentukan tingkah laku siswa, dan yang ketiga, relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kekurangannya yaitu 1. Terdapat ketidakserasian antara materi kurikulum berbagai bidang studi dengan kemampuan anak didik. Yang kedua, terdapat kesenjangan antara program kurikulum dan pelaksanaannya di sekolah. Dan yang terakhir, terlalu padatnya isi kurikulum yang harus diajarkan hampir di setiap jenjang. Baik, yang keenam yaitu kurikulum 1984. Kurikulum 1984 mengusung proses
skill approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA atau Student Active Learning atau SAL. Konsep CBSA yang elok secara teoritis dan bagus hasilnya di sekolah-sekolah yang diuji cobakan mengalami banyak deviasi dan reduksi saat diterapkan secara nasional. Sayangnya, banyak sekolah kurang mampu menafsirkan CBSA ini. Yang terlihat adalah suasana gaduh di ruang kelas lantaran siswa berdiskusi di sana-sini, ada tempelan gambar, dan yang mencolok guru tak lagi mengajar model berceramah. Nah, adapun kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya itu, satu, kurikulum ini memuat materi dan metode yang disebut secara rinci, sehingga guru dan siswa mudah untuk melaksanakannya. Yang kedua, prakarsa siswa dapat lebih dalam kegiatan belajar yang ditunjukkan melalui keberanian memberanikan pendapat. Yang ketiga, keterlibatan siswa di dalam kegiatan-kegiatan belajar yang telah berlangsung yang ditunjukkan dengan peningkatan diri dalam melaksanakan tugas. Nah, kekurangannya yaitu 1. Banyak sekolah kurang mampu menafsirkan CBSA. Yang terlihat adalah suasana gaduh di ruang kelas lantaran siswa berdiskusi. Dan yang mencolok, guru tidak lagi menggunakan metode ceramah. Dan yang kedua, ada ketergantungan pada guru dan siswa pada materi dalam suatu buku teks dan metode yang disebut secara rinci, sehingga membentuk guru dan siswa tidak kreatif untuk menentukan metode yang tepat dan memiliki sumber belajar sangat terbatas. Dan yang terakhir, dapat didominasi oleh seorang guru atau sejumlah siswa sehingga dia menolak pendapat peserta lain. Nah, dan yang ketujuh ada kurikulum 1994. Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Sayang perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil sehingga banyak kritik berdatangan. Disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Adapun kelebihan dan kelebihannya yaitu 1. Kurikulum berstandar nasional dan memberikan ruang untuk pengembangan potensi wilayah. Yang kedua, mampu mengadopsi aspirasi berbagai pihak yang berhubungan dengan isu-isu yang berkembang di masyarakat. Yang ketiga, dalam pelaksanaan pembelajaran, guru memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk dapat mengembangkan kemampuan masing-masing dengan beberapa alternatif. Nah, adapun kekurangannya yaitu 1. Kritik bertebaran. Lantaran beban belajar siswa dinilai terlalu berat. Yang kedua, berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesakan agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Alhasil, kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Dan yang terakhir, beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi atau substansi setiap mata pelajaran. 8. Ada kurikulum 2004. Sebagai pengganti kurikulum 1994 adalah kurikulum 2004 yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. KBK sendiri memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar atau learning outcomes dan keberagaman. Dan yang ketiga, sumber belajar bukan hanya guru tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Adapun kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya yaitu 1. Pendidikan berbasis kompetensi menitik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan kompetensi, tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah diterapkan. Yang kedua, mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau siswa. Dan yang ketiga, guru diberikan kewenangan untuk menyusun silabus yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di sekolah. Adapun kekurangannya itu
Satu, dalam kurikulum dan hasil belajar indikator sudah disusun. Padahal indikator sebaiknya disusun oleh guru, karena guru yang paling mengetahui tentang kondisi peserta didik dan lingkungannya. Dan yang kedua, konsep BK sering mengalami perubahan termasuk pada urutan standar kompetensi dan kompetensi dasar sehingga menyulitkan guru untuk merancang pembelajaran secara berkelanjutan. Nah, dan yang kesembilan ada kurikulum 2006. Kurikulum 2006 ini dikenal dengan sebutan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Tinjauan dari segi isi dan proses pencapaian target kompetensi pelajaran oleh siswa hingga teknis evaluasi tidaklah banyak perbedaan dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang paling menonjol adalah guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sehingga dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Adapun kelebihannya yaitu satu, secara teori memberikan otonomi secara luas pada sekolah untuk mengembangkan kreativitas dan inovasinya dalam meningkatkan kualitas pendidikan sehingga dengan potensi di daerahnya. Yang kedua, tenaga kependidikan termotivasi untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi. Sedangkan kekurangannya yaitu satu, kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Dan yang kedua, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sehingga kelengkapan dari pelaksanaannya KTSP. Nah, dan yang ke-10 ada kurikulum 2013. Pemerintah melakukan pemetaan kurikulum berbasis kompetensi yang pernah diuji cobakan pada tahun 2004. Kompetensi dijadikan acuan dan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan untuk mengembangkan berbagai ranah pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam seluruh jenjang dan jalur pendidikan, khususnya pada jalur pendidikan sekolah. Kurikulum 2013 berbasis kompetensi memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa, sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Adapun kelebihan dan kelemahannya, kelebihannya yaitu satu, siswa lebih dituntut untuk aktif, kreatif, dan inovatif dalam setiap pemecahan masalah yang mereka hadapi di sekolah. Yang kedua, adanya penilaian dari semua aspek. Penentuan nilai bagi siswa bukan hanya didapat dari nilai ujian saja, tetapi juga didapat dari nilai kesopanan, religi, praktek, dan sikap. Yang ketiga, munculnya pendidikan karakter dan pendidikan budi pekerti yang telah diintegrasikan ke dalam semua program studi. Dan yang keempat, adanya kompetensi yang sesuai dengan tuntunan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Nah, adapun kekurangannya yaitu satu, guru banyak salah kaprah karena beranggapan dengan kurikulum 2013, guru tidak perlu menjelaskan materi kepada siswa di kelas. Padahal banyak mata pelajaran yang harus tetap ada penjelasan dari guru. Dan yang kedua, banyak sekali guru-guru yang belum siap secara mental dengan kurikulum 2013 ini. Karena kurikulum ini menuntut guru lebih kreatif, pada kenyataannya sangat sedikit para guru yang seperti itu. Sehingga membutuhkan waktu yang panjang agar bisa membuka cakrawala berpikir guru. Dan salah satunya dengan pelatihan-pelatihan dan pendidikan agar merubah paradigma guru sebagai pemberi materi menjadi guru yang dapat memotivasi siswa agar kreatif. 3. Kurangnya keterampilan guru merancang RPP. Dan yang terakhir, guru tidak banyak yang menguasai penilaian autentik. Beban belajar siswa dan guru terlalu berat, sehingga waktu belajar di sekolah terlalu lama.